Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Beni Safaat di podcastan Beni Safaat Stories. Saat ini saya berhadapan dan bertemu dengan Bapak Haji Agung Suryamal, owner Pasar Induk Caringin. Terkait hari ini ada satu kegiatan yang luar biasa menurut kami, adalah tentang simulasi bagaimana pencegahan kebakaran. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kebakaran terjadi, terutama di lingkungan padat atau di lingkungan yang rawan kebakaran seperti pasar misalnya. Nah, di Pasar Induk Caringin untuk melakukan pencegahan, sengaja owner dari Pasar Induk Caringin ini mengundang dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung untuk melatih atau memberikan simulasi kepada para pedagang pasar. Dan kita akan ngobrol sebentar dengan Bapak Haji Agung Suryamal. Pak Haji, dengan adanya pelatihan ini, apakah memang Pasar Induk Caringin ini pernah kebakaran yang cukup hebat akhir-akhir ini? Ya. Baik, terima kasih Kang Beni dan pemirsa, bahwa alhamdulillah Pasar Induk Caringin sudah berdiri ya ber-30 tahun ya, dan memang beberapa kali kita mengalami musibah kebakaran. Nah, namun saat ini kita berharap untuk lebih fokus ya dalam pencegahan, ya, karena dengan kebakaran ini kan menimbulkan kerugian, ya, baik kami sebagai pengelola maupun para pedagang dan masyarakat lainnya. Ini Pasar Induk Caringin ini berapa luas ini? Kurang lebih hampir 15 hektar. 15 hektar. Dengan unit tokonya? Ada ribuan ya, hampir 4.000 pedagang. 4.000 pedagang. Jadi sangat wajar ketika owner Pasar Induk Caringin, Bapak Haji Agung Suryamal, mengundang dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk memberikan informasi atau simulasi kepada para pedagang pasar di Pasar Induk Caringin. Tapi tadi sobat kita saksikan begitu antusias ya para pedagang pasar untuk melakukan itu semuanya. Dan apakah ini nanti akan diwajibkan untuk memiliki APAR? Ya, saya kira kita lebih baik mencegah ya daripada memperbaiki. Ya. Dan ini juga kami tadi melakukan kegiatan antisipasi ya tentang kebakaran dan juga memberikan edukasi kepada pedagang dan masyarakat sekitarnya agar supaya tetap waspada bagaimana melakukan tindakan awal terhadap munculnya api ya, apakah itu dari listrik atau dari kompor dan lain sebagainya. Nah, ini juga tadi saya melihat bahwa aparat melakukan edukasi dengan komprehensif ya dan juga menarik ya bagi para pedagang. Nah, ternyata api itu kan tidak tidak apa yang kita sangkakan ini serem gitu kan. Ternyata kita jangan panik ya. Dan kita juga bisa mengendalikan sedini mungkin gitu kan. Bisa mencegah api tidak membesar. Itu teknik-teknisnya tadi saya lihat diajarkan ya oleh Pak Pemadam Kebakaran. Nah, saya kira untuk pencegahan ini harus ya, bukan hanya di kawasan pasar tapi di seluruh masyarakat, karena bahaya kebakaran ini memang sangat merugikan. Tapi kalau dengan pencegahan, dengan antisipasi awal ini menarik gitu, karena tidak sesukar dan tidak sesulit ya apa yang dan tidak sulit yang dilihat gitu kan. Kalau lihat kejadian-kejadian, ternyata itu dengan mudah bisa kita kendalikan kalau memang kita sudah punya pengetahuan ya kaitan dengan antisipasi tersebut. Ya, nanti di akhir wawancara kami akan kami tayangkan videonya bagaimana dari tim simulator dari Dinas Pemadam Kebakaran
memberikan simulasi kepada masyarakat, terutama para pedagang di Pasar Induk Caringin. Ya, menarik tadi Pak Haji Agung Suryama mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada terkena musibah kebakaran. Dan hanya bukan di pasar, dimanapun juga anggota masyarakat wajib memiliki yang disebut dengan APAR, alat pemadam api ringan. Terjadi kebakaran, masih ingat kira-kira berapa? Wah, udah 4 kali mungkin ya di sini. Udah 4 kali. Ya, ada korban jiwa ya? Terakhir ada. Ada korban jiwa. Ya, mudah-mudahan dengan adanya simulasi ini tidak terulang lah sebagai ikhtiar. Dan apakah ini akan terus secara simultan melakukan simulasi atau pelatihan kepada para pedagang? Ya, saya kira ini harus rutin ya. Harus rutin. Mungkin ya? ada beberapa periode gitu. Mungkin setahun sekali ya kan, supaya lebih tanggap. Diingatkan kembali lah gitu ya. Lebih tanggap ya para pedagang. Baik, luar biasa. Ini patut dicontoh oleh para pengelola pasar dimanapun Anda berada dan juga siapapun untuk melakukan pencegahan seperti yang dilakukan oleh Pak Haji Agung Suryama sebagai owner Pasar Induk Caringin. Pak Agung, silakan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat pedagang pasar, terutama para pedagang pasar Caringin. Silakan. Terima kasih. Jadi ya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Bandung dan Jawa Barat bahwa kita harus tetap waspada dan peka ya, terhadap masalah tadi musibah kebakaran. Karena musibah kebakaran ini mengakibatkan kerugian ya, materi bagi kita dan juga keselamatan daripada jiwa raga. Jadi kita perlu mengetahui dan juga membuat cara-cara antisipasi sedini mungkin, bagaimana mencegah, bagaimana mengamankan daripada kebakaran tersebut. Karena dengan kita mendapatkan edukasi, pembelajaran dari tim pemadam kebakaran, dan juga kita memiliki apart ya, yang untuk mengantisipasi awal bagi terjadinya kebakaran. Saya kira itu penting sekali. Pemirsa, itu saja yang bisa disampaikan oleh kami di sini di podcast Beni Sahabat Stories. Dan menarik tadi Pak Agung menyampaikan bahwa kebakaran atau si jago merah ini tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih, baik pasar, perumahan, bahkan hotel mewah sekalipun akan terjadi kalau terjadi kelalaian oleh kita semuanya. Untuk itu diharapkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Agung Suryama, kita wajib mencegah daripada terjadi musibah. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Beni Safaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak, Pak. Semakin lama dibakar, ini semakin dingin. Nah, banyak terjadi kebocoran-kebocoran, Bapak. Ya. Kebocoran-kebocoran waktu baru beli. Biasanya ada suara mendesis di sini, Pak. Sebelum dipasang regulator, Bapak dimasukin, Ibu dimasukin ke dalam air. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Dimasukin ke dalam air biar aman. Ini tambah berbahaya. Kalau Bapak ada kebocoran, dimasukin ke dalam air, ini tambah berbahaya. Ya. Karena timbulnya api itu ada 3 unsur, Pak. Api bisa timbul karena ada 3 unsur. 1 ada oksigen, 2 ada panas, 3 ada bahan. Kemudian bahan itu ada 3, bahan padat, cair, gas. Seandainya nih, salah satu unsur tadi tidak ada, tidak mungkin timbulnya api, Pak. Sekarang saya langsung kasih contoh aja ya. Ini terjadi kebocoran setelah dipasang regulator, ini terjadi kebocoran. Ini terjadi kebocoran. Ya. Sebelum ini ini Pak, lihat Pak. Nanti pakai selang ya. Ini contoh. Nyalakan. Oke. Nah, ini Pak, Bapak nggak usah takut nanti. Bapak nggak usah takut. Hilangkan dari unsur tadi. 3 unsur kan? Bahan, panas, oksigen. Hilangkan oksigennya. Caranya gimana? Ini Pak, lihat. 1, 2, 3, tutup.
Ini dihilangkan salah satu unsur, yaitu unsur oksigen. Panas tidak, Pak? Panas tidak? Ya tidak, telunjuk Bapak, yang panas telunjuk saya. Yang panas telunjuk saya, telunjuk Bapak semuanya tidak panas. Yang panas telunjuk saya. Itu dihilangkan salah satu unsur, yaitu unsur oksigen. Jangan dibiarkan di dapur terlalu lama. Ini contoh nih. Ini dapur kita, ini lagi masak. Ini dapur kita. Kemudian ada trouble seperti barusan. Bapak, Ibu segera bawa keluar dengan cara mundur. Jangan majunya ke depan. Kalau kita majunya ke depan, pasti tubuh kita akan terbakar. Jadi majunya mundur ke belakang. Jangan dibiarkan terlalu lama dalam dapur. Ya, karena remetan api itu udah jelas, tadi udah jelaskan ya sama Pak Lurah. Remetan api itu detik, Pak, bukan menit lagi. Detik. Ya, caranya begini, Pak. Nih caranya. Mundur ya, Pak ya. Nah. Oke, caranya mundur. Caranya mundur gini. Ya, caranya mundur. Setelah di luar, simpan saja. Ini setelah di luar, simpan saja. Jangan dilempar. Takut masuk ke rumah tetangga. Orang panik itu, Pak. Kalau orang panik, setelah dari dapur dibawa keluar, dilempar. Karena panik. Ya, biarkan saja. Nanti juga mati sendiri kalau LP-nya sudah habis. Nah, di situ Bapak Ibu dapat pembelajaran. Seandainya rumah kita terbakar, biarkan saja. Nanti juga mati sendiri kalau rumahnya sudah habis. Nah, ya makanya segera lakukan tindakan pemadaman. Dampak kebakaran itu hanya 2, Pak. Ada yang tahu nggak? Dampak kebakaran itu hanya 2. Yang pertama, orang jatuh miskin secara tiba-tiba. Betul nggak? Yang kedua, apa, Pak? Stres. Betul, Pak. Stres, Pak. Bapak sekarang, bapak-bapak di sini bikin rumah, mengumpulkan uang banyak, Pak. Ya, tapi dalam hitungan jam, bahkan menit, rumah kita akan habis. Soalnya gini, Pak, yang namanya api itu tidak pandang bulu. Ya, iya mah karunya sangsara lewat moal, Pak. Kuseuneu mah. Bahkan tidak sedikit Ibu Bapak ya, yang namanya musibah kebakaran, tidak sedikit, Pak, menelan korban jiwa. Itu sering. Ya. Moal kieu ceuk seuneu teh, iya mah aki-aki karunya lewat moal, Pak. Tetap sama si jago merah mah dilalap, Pak. Nah, makanya hati-hati pada bapak-bapak, ibu-ibu yang jualan di sini ya, masalah kabel. Tolong perhatikan, Pak. Saya lihat nih, kabel semeraut. Itu hati-hati, itu pemicu terjadinya kebakaran. Ya, apalagi kalau kabelnya tidak pakai kabel standar, Pak. Terus itu juga ada waktunya, Pak. Itu ada waktunya. Itu untuk penggunaan listrik. Paham ya, Pak ya? Nah, sekarang kita ini pakai selang, Pak. Contoh nih, Ibu Bapak lagi masak nanti Pak. Nanti. Ibu Bapak lagi masak, ya. Terjadi kebocoran di selang seperti gini, Pak. Pasang udah yang itu. Terjadi kebocoran, Pak, di selang. Nih, Pak, terjadi kebocoran di selang. Ya. Buka. Nih, bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini bahaya tidak? Tidak, Pak, tiup saja. Mudah. Ini bahaya tidak? Tidak, tiup saja tuh, Pak.
Ini namanya diturunkan suhu panasnya. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak, ya sekali-kali ulang tahun pakai tabung LPG. Betul Pak. Kalau kita selalu pakai lilin, bosen Pak. Ya. Tapi ingat, Bapak jangan terfokus sama lidah apinya. Ya, kalau ulang tahun nanti. Jangan terfokus sama lidah apinya. Kalau Bapak menyerang lidah apinya, selamanya tidak akan padam. Lihat Pak. Tapi kalau sumbernya Pak, ini sumbernya ya. 1, 2, 3. Mudah. Ya. Bapak jangan takut melihat lidah apinya. Nah, barusan tadi dihilangkan salah satu unsur, yaitu unsur oksigen. Barusan diturunkan suhu panasnya. Sekarang Ibu kalau takut, Bapak kalau takut terjadi insiden di dalam rumah, Bapak bisa dihilangkan bahannya. Contoh nih, biar cepat ngerti ya. Ini contoh. Bapak bisa dihilangkan bahannya. Ya. Ini kan kompor, Pak. Bapak tinggal buka regulator. Sangat aman. Ya. Sangat aman, Pak. Buka aja regulatornya. Itu namanya dihilangkan bahannya. Ya. Oke, ini masih banyak ya, materinya masih panjang. Silahkan sampai saat ini ada pertanyaan dulu, Mangga, silahkan. Ibu-ibu silahkan, jangan takut, jangan malu, mumpung gratis. Silahkan. Silahkan, kalau tidak mengerti, tidak paham, tanya dulu langsung. Nanti saya dilanjut ke materi yang lainnya. Silahkan. Instruksi Pak. Siap. Posisi lagi pakai klem gitu Pak. Posisinya lagi pakai klem. Jadi kadang-kadang kan gugup. Langsung posisi pakai regulator dibuka aja Pak. Maksudnya klem gimana di sini? Yang pakai klem gitu. Regulator yang klem atau gimana? Ini pakai klem. Oke. Terus posisinya langsung sini aja yang dibuka. Oke, Oh, ini gitu, ya. kan dipakai klem ya Pak ya. Ada klem di sini, pengunci. Bapak nggak usah takut, tinggal buka regulatornya. Makanya saya hanya menganjurkan ya, silahkan Bapak, Ibu pakai regulator yang sangat simpel. Jangan yang pakai berat Pak. Ya, tapi itu silahkan aja lah. Kemudian ada yang pakai penjepit. Ya, soalnya itu remetan api hitungannya detik. Ya, semakin lama dibiarkan itu semakin berbahaya. Silahkan Ibu Bapak gunakan regulator seperti ini. Ini sangat simpel. Ya, ini sangat simpel, sangat mudah. Sangat mudah. Oke, silakan lanjut. Makasih, Pak. Saya Pak, Mangga. kalau bocornya itu tidak langsung diselang atau di regulator, malah di gasnya langsung, di LPG-nya langsung. Siap. Ini pertanyaannya bagus ya. Pinjem korek. Contoh sebelum dipasang regulator, betul Pak? Pak, sebelum dipasang regulator. Oke ya. Oke. Contohnya gini nih. Ini sebelum dipasang regulator berarti Bapak baru beli ya. Ini contoh Pak. Gini kan? Nah, Bapak Ibu nggak usah panik. Tinggal menekan saja seperti gini Pak. Mudah. Biasanya ada serpihan-serpihan, Pak. Ini udah karat ya, naik ke sini, mengganjal ke palepnya, ya. Jadi menempel di sini, jadi palepnya tidak sempurna, Pak. Makanya di situ terjadi kebocoran. Apa ya? Bapak usahakan pakai sapu lidi atau yang gini. Jangan menggunakan paku atau obeng. Itu takutnya ada percikan, gesekan dari sini, Pak. Nah, caranya gini, Pak. Mudah sekali ya. Sangat mudah. Ya, Pak ya. Nah, kalau masih bocor, Pak, gitu ya. Bawa saja keluar. Ya, bawa saja keluar. Jangan dimasukin ke dalam air. Simpan saja di luar. Ya, Pak ya. Nanti berbaur dengan oksigen. Ya. Nanti berbaur dengan oksigen. Kita nanti praktekkan ya. Saya sekarang materi dulu. Setelah materi kita langsung praktekkan. Terima kasih Pak. Yang lain silakan. Mangga Bapak Ibu silakan. Kalau pakai karet gelang Pak. Nah, 1, 2 Pak karetnya di sini ada. Biasanya ada karet gelang. 1, 2 karetnya. Tah eta Pak, usahakan Pak jangan pakai karet gelang.
Takut-takut Bapak lagi tidur nih. Ada kucing atau ada tikus naik ke sini. Itu robah. Posisi regulatornya berubah, Pak. Terjadi kebocoran. Nah, disitulah terjadi ledakan-ledakan, Pak. Saya mau nanya dulu. Kalau oksigen berbau tidak? Oksigen. Kalau LPG? LPG berbau? Sama Bapak Ibu, LPG juga tidak berbau. Itu aslinya ya. Itu aslinya tidak berbau. Cuma si pihak Pertamina memberikan suatu zat kimia ya untuk memberitahu kepada seluruh konsumen terjadi ada indikasi kebocoran. Ya, dikasih aroma, Pak. Ya, itu dikasih bahan kimia supaya ada terjadi kebocoran, konsumen itu tahu. Ya, ada yang tahu bahan kimianya apa? Ada yang tahu nggak bahan kimianya apa itu? Itu bahan kimianya etil mekaptan. Bapak, ya, etil mekaptan, Pak. Itu bahan kimianya etil mekaptan. Seandainya udah tercium etil mekaptan tersebut dalam dapur ibu bapak, dalam rumah bapak, jangan sekali-kali bapak ibu mengadakan aktivitas. Ya, contoh nih, ibu baru bangun tidur, bapak baru bangun tidur. Ini terjadi kebocoran dari jam 9 atau jam 10. Kan ibu tuh tidur ya, bapak tidur. Tiba-tiba ibu mau sholat subuh, ya, keluar pintu kamar, tercium bau etil tersebut. Ibu bapak jangan mengadakan aktivitas. Contoh, ini ruangan gelap, jangan sekali-kali dinyalakan lampu. Ya, atau ini lampu nyala, jangan sekali-kali dipadamkan. Disitulah terjadi ledakan karena pemicunya dari stop kontak tadi, Pak. Ya, terjadilah ledakan. Gasnya tidak meledak, si tabungnya nggak meledak. Yang meledak itu hanya kebocoran yang tadi. Bagaimana Pak cara untuk mengusir? Ya, saya mau nanya. Ya, kalau LPG bocor larinya kemana? LPG ini bocor, larinya kemana? Ke udara, ke atas. Yang lain? Yang lain? Ya Pak? Keluar kan itu pintunya terbuka, kan belum terbuka pintu. Larinya kemana tuh? Itu kalau LPG bocor seperti air, Pak. Contoh nih, ini bocor nih dalam suatu ruangan, ya. Itu memenuhi suatu ruangan, turun ke bawah, Pak, seperti air. Tidak ke atas, tidak ke samping, ke bawah, ya. Berhimpun di bawah, udah berhimpun di bawah. Nah, caranya bagaimana Pak untuk mengusir? Takut-takut rumah kita meledak. Bapak buka pintu, buka jendela, usir dengan menggunakan selimut. Boleh Pak seperti ini Pak, bawa keluar. Ya, bawa keluar. Ini kan pintu keluar. Ini dapur Pak. Ini dapur ya. Itu pintu keluar. Caranya begini Pak. Ini selimut ya atau handuk. Bapak bawa seperti ini. Tarik keluar ya. Pastikan itu aman. Kalau masih tercium, Bapak jangan ada aktivitas. Pastikan itu aman, Pak. Tidak tercium bau. Paham ya, Pak ya? Itu cara seandainya terjadi kebocoran. Seandainya terjadi kebocoran. Nah, kembali ke selang lagi, Pak. Ingat Ibu Bapak, saya yakin nih. Ibu Bapak membeli selang seperti ini, jarang diperhatikan, Pak. Jangan dicek. Betul tidak? Betul tidak? Ini bahaya, Pak. Ini bahaya. Bapak harus sering mengecek, Pak. Selang ini. Caranya gimana? Bapak lipat, Ibu lipat seperti ini. Kalau di sini udah mulai pecah-pecah, ya, udah mulai pecah-pecah. Bapak kalau banyak duit silahkan ganti. Tapi kalau tidak punya uang, silahkan dirawat. Ya, silahkan dirawat, Pak. Ada yang tahu cara merawatnya? Ada yang tahu nggak?
Oke, cara merawatnya gini Pak. Bapak ambil deterjen ya, pakai busa ya. Kemudian Bapak seperti gini, ini dari regulator. Bapak usap seperti gini, pakai busa ya, usap, udah beres. 1 kali cukup. Jangan dibulak-balik seperti gini Pak. Jangan. Nah sareri atuh. Abi mah asli Pak, asli Pak. Omatnya banyak sekali be. Ulah dibulak-balik. Wah, pengalaman itu keluar, saya bisa keluar sekali aja Pak. Ya, urut 1 kali. Paham ya Pak ya? Nah, biasanya nih masyarakat selang ini pakai pelindung aluminium foil namanya. Betul tidak? Itu tambah berbahaya Pak. Itu saya cuma ngasih tahu aja ya, tapi itu silahkan sama Bapak Ibu, silahkan aja lah. Itu tambah berbahaya. Seandainya ini pakai pelindung pengaman ya, kalau terjadi kebocoran itu tidak terdeteksi. Ya Pak ya? Itu tidak terdeteksi. Kalau itu Pak karet merah Pak. Nah, oke, nanti dibahas Pak. Oke ya, nanti dibahas. Nah, tadi kembali yang tadi ya, pertanyaan tadi. Tadi udah dicoloknya banyak, terus ditojos keluar serpihan-serpihan yang nempel di sini. Kemudian nih, Bapak pasang regulator. Maksudnya Bapak pasang regulator. Terjadi kebocoran Pak. Ya, Bapak silakan ganti karet sealnya. Ya, jangan karet seal yang bekas dipasangkan lagi. Yang bekas dipasangkan lagi. Ganti Pak. Ini sangat murah. Paling 15.000 Pak. Ya. Nah, ganti Pak karet sealnya. Sekali diganti masih bocor, ada suara mendesis, ganti 2 kali. 2 kali masih bocor sama yang baru, ketiga kali masih bocor, berarti yang bermasalah adalah regulator. Ya, bermasalah ini. Ini biasanya 60 kali pakai untuk para pedagang. Bagaimana Bapak untuk mengecek regulator? Bapak sangat mudah, itu sangat mudah. Bapak pasangkan seperti ini Pak. Pasangkan ya. Pasangkan Pak untuk mengecek regulator. Kemudian angkat Pak. Ku Bapak digoyang-goyang. Kalau suara mendesis gini Pak. Ya. Berarti yang bermasalah adalah regulator. Karena ini udah diganti 3 kali sama yang baru. Tapi tetap masih bocor. Berarti yang bermasalah adalah regulator. Angkat Pak, goyang-goyang. Kalau ada suara ces, berarti yang bermasalah regulator. Bapak-bapak di bumi sabaraha kali goyang atau bocor. So, sabaraha kali bapak-bapak di bumi goyang terus bocor. Ganti ya Bu ya, bukan bapaknya, regulatornya. Bukan bapaknya Ibu yang diganti, regulatornya. Ya. Oke, sebelum di materi dilanjutkan, silakan ada Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan, mangga, silakan. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan, mangga. Mumpung lagi gratis Pak. Silakan. Itu cara mental yang posisi bagus Pak, cara mengani api itu posisinya gimana Pak mental? Cara kayak tadi kan orang tuh nggak sama Pak. Betul. Mentalnya tuh kadang-kadang gugup atau gimana? Betul. Nah, itu. Kalau masalah mental Pak, itu kalau kita sering berlatih, insya Allah tertanam mental dan keberanian kita. Soalnya gini Pak, menghadapi api itu seperti menghadapi anak-anak. Betul tidak Pak? Menghadapi api itu seperti menghadapi anak-anak. Kalau Bapak sayang sama anak, Ibu sayang sama anak, nggak mungkin dari depan, nggak mungkin dari sini. Sayang, nggak mungkin Pak. Mohon maaf ya, Bapak nih punya anak, contoh saya sebagai bapak, nggak mungkin dari sini, mohon maaf ya. Sayang, nggak mungkin kan? Pasti dari belakang begini. Sayang, dari mana kamu main aja gitu. Menghadapi api juga sama. Kalau dari depan pasti menggigit Pak. Ya, contoh binatang lah. Pasti disayang itu bukan dari depannya. Ya, pasti dari belakang Pak. Contoh nih, sekali lagi. Saya tidak berani dari depan. Nggak apa-apa.
Saya tidak mungkin dari depan sini, Pak. Pasti selalu saya dari belakang, lihat. 1, 2, 3 sayang, kamu jangan nakal. 1, 2, 3 tutup. Ya, pasti selalu dari belakang. Jadi menghadapi api itu harus seperti menghadapi anak. Boleh sini, bagus. Ini minta keberanian ya. Bapak, ini namanya sistem smotering. Apa sih smotering itu? Menutup oksigen, nanti dipraktekkan di apa ya. Bapak caranya gini ya. Lihat Pak, saya Pak. 1, 2, 3 tutup. 1, 2, 3 tutup. Penutupan harus sempurna. Kalau penutupan tidak sempurna, pasti tangan kita akan terbakar. Ya. Kalau udah ditutup, gini Pak, 1, 2, 3 tutup. 1, 2, 3 tutup ya. Oke ya. Silakan Bapak jongkok. Jongkok. Tangannya pegang. Nah gitu ya. Saya kasih contoh boleh nggak? Boleh, boleh. Oke ya. Nih tangan seperti gini. Nyalakan Pak Iman. Nih tangannya gini aja Pak. 1, 2, 3 tutup. Oke ya. Silakan Pak. Pegang. Nanti ya. Nyalakan. Tangannya di sini aja. Tangannya di sini. Tutup. Ah, panas tidak Pak? Panas tidak? Enggak, Pak. Kenapa tidak panas Pak? Kenapa tidak panas? Oke ya. Kenapa tidak panas? Polisinya jagoan. Karena dekat sama pemadam, Pak. Mohon maaf ya, Bapak ini nggak panas. Kenapa tidak panas? Karena dekat dengan orang pemadam. Betul tidak? Cuma canda aja ya, Pak ya. Silakan. Boleh. Untuk perlakuan seperti itu semua untuk berlaku untuk semua jenis gas atau ukuran. Tergantung ukuran, Pak. Contoh, saya ini nanti ini dibakar, saya tidak mungkin pakai telapak tangan. Oh iya, oke. Oke. Betul Pak, ini pertanyaan bagus ya. Untuk yang 12 kilo, jalannya maju ke depan. Terbalik Pak. Kalau yang ini mundur, yang gede caranya gini. Ini kan keluar api Pak. Ini kan keluar api, Bapak budak seperti gini. Saya ini kejadian waktu di Ujung Berung Pak. Yang 12 kilo. Bapak jalannya maju. Nanti apinya di sini Pak. Nanti apinya di sini. Jangan takut meledak. Jangan takut meledak Pak. Tidak ada tabung yang meledak. Jadi Bapak cuma jalan kaki gini. Ya. Nanti simpan aja. Nanti simpan gini Pak. Simpan. Atau kalau berat ini kejadian di dapur ya. Bapak takut, kemudian berat. Cukup Bapak bisa digeser begini. Geser Pak. Bawa keluar, geser. Ya, geser keluar. Kalau yang gede. Nah, saya mau nanya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pakai tabung melon gini? Ya? Oh, berarti bapak-bapak ini orang apa? Orang miskin. Wah, eta mah beungar eta mah. Beungar no ya mah. Berarti bapak-bapak ini orang miskin, Pak. Bukan kata saya. Kata tabung. Ya. Bukan kata saya, Bu. Mohon maaf ya. Berarti ibu bapak di sini orang miskin. Oke. Nah, kalau orang kaya pakai yang 12 kilo. Ya. Berarti saya juga orang miskin, Pak. Nah, saya kalau mau yang berat, saya berat bawa ke sininya. Saya udah disiapkan Pak di sini. Lanjut, silakan ada pertanyaan mangga. Biar terbuka mindsetnya. Aktif Pak, jangan pasif. Silakan. Ya Pak, mumpung ada gratis Pak. Silakan Pak. Ibu silakan. Silakan Ibu Bapak aktif, jangan pasif, jangan takut, jangan malu. Silakan. Ibu-ibu dari ibu-ibu yang suka di dapur, sok nanya Bu. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya. Silakan Ibu Bapak, ada pertanyaan? Jangan takut, jangan malu. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Sebelum langsung kita ke praktek. Cukup? Cukup? Oke, sekarang kita langsung ke materi yang lain. Apas di sini, apas. Karung. Nah, saya mau nanya Bapak Ibu ya. Ibu Bapak yang hadir semua di sini atau yang punya
toko di sini atau jongkok di sini, semuanya punya apar enggak? Semuanya ini nggak punya apar? Ada di Jongkok, Pak. Di jongkok ada ya, tapi di rumah ada. Oh, salah. Ya, HP punya. Semuanya punya HP. Bapak punya HP. Itu HP itu bisa menimbulkan kebakaran, Pak. Ya, Bapak ingat, Pak. Yang namanya HP itu bisa menimbulkan kebakaran. Betul tidak? Kenapa betul? Contohnya gimana? Kebakaran rumah tangga. HP itu bisa menimbulkan kebakaran rumah tangga. Itu HP harganya mulai 1 juta ke atas. Bapak Ibu usahakan beli. Tapi yang namanya apar, yang harganya paling mahal Bapak Ibu ya, 500.000. Bapak tidak diperhatikan, tidak peduli. Nah ya, dalam Perda nomor 12 tahun 2012, setiap warga kota Bandung itu wajib mempunyai apar. Minimal ukuran 3 kilo. Kenaon cenah apa ya apar? Cing bade naros. Gunana kangen naon wae cing aya apar. Mencegah terjadinya kebakaran, betul. Yang lain? Maledog bangsat, betul. Betul Pak. Tapi Bapak nanti urusan carang Bapak polisi ya. Nanti Bapak urusan carang Bapak polisi. Ya. Nah Bapak Ibu ya. Bapak tahu nggak? Zaman sekarang banyak begal. Betul nggak? Banyak geng motor. Betul tidak? Nah ini bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Contoh caranya ini bagus ya. Bapak nih keluar kota atau di dalam kota bawa kendaraan. Tiba-tiba ibu, bapak dihadang sama geng motor atau begal. Jangan sekali-kali bapak turun dari mobil. Ya. Mohon maaf. Saya ini sekarang sendiri di sini di depan ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya sendiri di depan. Bapak Ibu banyak orang di sini aja lah, segini aja. Saya berani menghadapi Bapak sama Ibu. Saya berani Pak, bukan saya sombong. Asal saya bawa apar. Bawa apar, bukan dipukulkan Pak. Kalau dipukulkan saya pasti pidana. Nah Bapak kalau bawa mobil ini lagi nyetir, Ibu lagi nyetir, terus kemudian ada begal, ada geng motor menghadang kita, jangan sekali-kali turun. Bapak buka kacanya sedikit Pak, ininya nanti keluarkan, nosolnya nanti keluarkan. Bapak tinggal menekan handle ini. Contoh gini ya, saya nih, ini saya contoh nih. Bapak di sini, Bapak di depan, keluarkan sedikit ini kaca mobil ya, semprotkan aja. Insya Allah kecicendok Pak, yakin Pak saya mah. Insya Allah kecicendok. Nanti akan terjawab di sini ya. Nah. Ada yang tahu sih apar itu apa? Di sini ada apas, ada apar. Apa sih apar itu? Alat pemadam api ringan. Betul. Pinter sih Mang Eta tah. Bener kita tadi, pinter tah. Apar itu alat pemadam api ringan. Nah, Pak Dedi hidup Pak Dedi. Apar itu alat pemadam api ringan. Pengertiannya adalah suatu alat pemadam kebakaran yang berdiri sendiri Pak segini. Ya, dapat dijingjing gini, dibawa ya seperti ini, dibawa seperti ini dan dioperasikan oleh satu orang. Iya mau artinya dioperasi keduaan Pak, paling punya lira, mempunyai berat mulai dari 1 kilo yang kecil sampai 9 kilogram itu masuk kategori apar. Nah ini kebetulan yang 6 kilo Bapak, ada satu lagi udah 6 kilo, yang 9 kilo itu masuk kategori apar. Ya. Nah, apar itu ada berapa jenis, Bapak? Apar itu ada berapa jenis? Sok, Pak Deni, seberapa jenis Pak Deni? Udah Pak Deni mah pinter. Sok, seberapa jenis Pak Deni? Pak Dedi, ya punten. Seberapa jenis sih Pak Dedi? Ada yang tahu apar itu ada berapa jenis? Apar itu ada 5 jenis Bapak, Ibu. Ya. Yang pertama apar yang ada di hadapan kita yaitu apar jenis CO2. Yang kedua apar dari jenis polder yang ada di hadapan kita semua.
Yang ketiga apar dari jenis halon. Keempat apar dari jenis busa atau pom liquid. Dan yang terakhir apar dari jenis air, Pak. Mungkin Bapak Ibu semuanya punya ya yang namanya air di rumahnya ya Pak ya. Pasti ada. Ingat Bapak Ibu, tidak semua apar yang ada di hadapan kita dapat memadamkan kebakaran. Kebakaran itu ada berapa jenis? Ada yang tahu nggak? Tadi kebakaran itu ada 3 jenis. Satu, kebakaran kelas A. Kelas A itu apa sih? Yaitu bahan yang terbakarnya adalah bahan padat. Yang kedua, kelas B. Kelas B itu bahan yang terbakarnya adalah bahan cair, Pak, yang akan kita praktekkan. Dan yang ketiga adalah kelas C, yaitu listrik. Hati-hati kalau di rumah Bapak Ibu terjadi korsleting, ya, terjadi ledakan dari listrik tuh. Contoh seperti itu Pak, panel tuh. Tuh ada tuh panel tuh gede tuh. Tuh itu panel ada yang segede gini Pak. Di sini banyak panel-panel ya. Nah ini Pak, ini panel ya. Terjadi ledakan di sini atau korsleting di sini, Bapak jangan sekali-kali menggunakan apar jenis AF3 atau jenis air. Mati tidak Pak? Mati tidak? Mati. Nah, dampaknya matinya mati berjemaah. Mati berjemaah, Pak. Karena air itu penghantar arus. Makanya Bapak Ibu harus tahu klasifikasi kelas kebakarannya. Oh, ini kebakaran dari kelas A. Apa sih yang harus digunakan? Yaitu apar jenis AF3 atau bahan air. Ini kebakaran kelas B. Apa yang akan kita padamkan? Bisa Bapak menggunakan jenis pudar boleh, ya. Jenis AF3 boleh. Paham ya Bu ya? Nah, sebelum dipraktekkan, saya akan mengenalkan bagian-bagian dari mengapa. Apakah setiap mobil bisa pakai apar yang tiba? Oke ya Pak ya, saya anjurkan. Ini beda Pak, nanti beda saya jelaskan ya, nanti ini beda. Untuk di mobil Bapak, usahakan saya sarankan, kan di mobil itu ada yang namanya listrik ya Pak ya. Ya, Bapak sarankan usahakan pakai apar jenis pudar. Apar jenis pudar ini dapat memadamkan sekaligus 3 kelas kebakaran. Kelas A boleh, kelas B boleh, kelas C boleh. Ini kelebihan apar dari jenis pudar. Kelemahannya apa Pak? Untuk jenis pudar, kelemahannya meninggalkan bekas. Meninggalkan beda dengan yang ini. Ini kan isinya ini isinya kan serbuk kimia kering. Namanya monoaluminium fosfat. Itu racun api Pak. Ini racun api untuk jenis pudar. Namanya monoaluminium fosfat. Sistemnya bagaimana Pak? Ini sistemnya sistem semotering. Apa sih sistem semotering itu? Sistem untuk menutup oksigen. Beda dengan yang ini. Ini jarak tembak sampai 6 meter Pak. Kalau Bapak takut, nih contoh. Ibu nih, Ibu takut atau Bapak takut, di sana api. Di sana api. Bapak ini pegang nanti ya kepalanya ya Bapak ya. Api masih gede, Bapak maju. Kalau tekanan masih bagus, maju. Kalau api udah masih gede, ini tekanan udah mulai turun, Bapak mundur. Selamatkan dulu diri kita. Ingat Bapak Ibu, yang mundur maju itu kaki. Ya, jangan tangan, jangan gini. Maju, mundur, ai kaki di dia wae. Ya. Maju, mundur, bahaya, Pak. Tadi teh naon teh, tadi teh mau dikigan teh. Bahayanya apanya? Jadi yang mundur maju itu kaki bukan tangan. Ya. Kalau tangan bahaya teh. Nah, ini Pak, di sini ada 2 apar ya. Nah, kalau Bapak Ibu ya melihat apar yang seperti gede gini Pak, ini gede, beda dengan yang ini. Ya, ini lembek Pak, betul Pak.
Betul kan saya bicara lembek? Ini keras. Ibu, kalau udah keras gini, Bapak udah keras gini, jangan sekali-kali dipegang, Pak. Ibu ya, jangan sekali-kali dipegang. Karena ini udah keras, Pak. Udah keras gede. Ya. Ini kan udah keras gede. Jangan dipegang. Kalau ini nggak usah maju mundur. Cuma ditekan pantatnya. Ya. Kalau yang gini, Bapak Ibu ya, udah gede gini, gede keras. Cukup Bapak Ibu pegang pantatnya. Ya. Seperti gini. Nah, gini. Ini pantat kan? Ini pantat. Setelah dipegang pantatnya Bapak tinggal menekan. Betul, Bu. Setelah dipegang pantatnya, di sini ada handle ya. Bapak jangan ada gerakan di entot-entot gini. Harus Pak. Upami di kia-kia, oksigen lebet deui, Pak. Tekan we didedetkeun, Pak. Insya Allah padam. Ini daya padamnya detik. Saya akan coba ya, langsung aja coba ya. Masukin ini. Biar bukti. Jangan pakai itu. Yang ini aja. Gas. Pakai ini. Bapak Ibu ya. Saya akan coba praktekkan. Yang pertama ini nanti saya jelaskan ya. Nah, cara pengoperasiannya nanti saya jelaskan ya. Oke, nyalakan itu, dimasukin ke dalam air. Ini contoh kalau terjadi kebocoran, dimasukin ke dalam air. Tabung LPG bocor, Bapak Ibu dimasukin ke dalam air. Apa yang akan terjadi? Nah, ini contoh ya, ini contoh bak mandi aja. Nyalakan Pak. Nyalakan Pak. Ini bahaya. Bahaya Pak. Tapi kalau Bapak punya ini jangan takut. Ini hitungannya detik. Boleh hitung Pak? Sekali. Ada 1 menit. Angkat Pak. Biar bukti ya. Jadi omongan saya itu harus real. Ada 1 menit Pak? Enggak. Ya. Kenapa saya berani yang menggunakan yang ini? Saya mau izin Bapak boleh? Ya, saya akan keluarkan di sini. Di hadapan Bapak izin boleh? Nah, saya akan coba ya. Ini saya tidak berani ya pegang selangnya. Mohon maaf ya Pak ya. Gimana rasanya Pak? Dingin. Bapak coba pegang. Ini nanti kalau lama ini dingin Pak. Kalau Bapak Ibu pegang di sini, ya. Kalau Bapak pegang di sini, mungkin tangan Bapak Ibu mati rasa. Kenapa saya tidak berani pegang ini? Ya. Bukannya saya tadi bercanda. Kalau saya pegang di sini, mungkin tangan saya akan mati rasa. Untuk sementara. Saking dinginnya. Ini isinya dry ice, Pak. Ini isinya dry ice. Ya, makanya kalau ibu bapak melihat selang yang udah gede, keras, pegang pantatnya. Ya, kalau masih yang lembek, ini lembek, Bu. Ibu usahakan keraskan. Betul Pak. Caranya bagaimana cara mengeraskannya? Ibu cukup pegang kepalanya. Depan. Pegang kepalanya. Biar keras. Biar keras dan terus Ya. ya. Setelah keras, Ibu tinggal menekan handle bagian atasnya ini. Ini daya padamnya detik juga. Kalau yang ini, Bapak kurang efektif di luar. Di luar ini kurang efektif. Bagusnya di dalam ruangan karena berat jenisnya lebih ringan daripada oksigen. Kalau yang ini sangat baik dan cocok di tempat seperti ini terbuka. Kalau ini dipakai di dalam ruangan, 1 titik terbakar, mungkin 1 ruangan akan kotor. Nanti saya ini sekarang bicara ya, nanti langsung akan terjawab Pak. Kalau saya bohong ya, nanti akan terjawab. Langsung terjawab. Nah, di sini kemudian ada apas, Pak. Ini namanya apas ya. Apa sih apas itu? Alat pemadam api sedang. Betul. Iya si Kang Denny pinter pisan, anehnya. Osak belajar yang banyak.
Apas itu alat pemadam api sederhana. Ibu bisa menggunakan handuk boleh, selimut boleh, karung goni boleh. Saya kasih contoh. Teteh lagi masak ya. Sekarang kan cuaca panas. Panas, saya juga panas nih. Sekarang cuaca panas, panas dari cuaca Pak, kemudian panas dari kompor. Tiba-tiba teteh lagi masak, kan gerah, mandi dulu. Ini api tidak dipadamkan, mandi. Setelah mandi beres, segar, teteh keluar. Teteh keluar, pas keluar dari kamar mandi, terjadi loncatan api ke wajan, ke sini, ke wajan. Ya, teteh jangan berteriak, ibu jangan berteriak. Ini kan seolah-olah ini udah ada api. Ya, teteh jangan berteriak. Kalau berteriak tetangga nanti tahu, kelihatan teteh. Masuk lagi teteh ke dalam kamar mandi, buka dulu handuknya. Betul. Buka dulu handuknya ya Pak ya. Buka dulu handuknya, celupin ke dalam air. Setelah dicelupin ke dalam air, Bapak Ibu padamkan apinya menggunakan apas kalau tidak punya apar. Ya, kalau tidak punya apar, Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya apas. Buka dulu teh, masuk lagi ke kamar mandi, buka handuknya, masukin. Ya. Nah, kalau teteh berteriak, mungkin tetangga pada lihat, oh si teteh itu kernaon. Gak mungkin kan memadamkan api sama sebelah tangan. Gak mungkin gini Pak, gak mungkin gini. Gak mungkin ya, pasti menggunakannya pakai dua tangan, gini. Ya, boleh saya contohkan, boleh nggak? Ya, sekarang saya akan contohkan. Ini teteh lagi mandi aja, ini masukin ke dalam air. Lan? Oh, ya, man pegang. Seolah-olah ini handuk ya. Ini ada alat peraga, kemudian ada yang memperagakannya. Saya kebetulan ada asisten. Badeku teteh mangga. Putih subasah mah atuh teh. Aduh. Nah, ini Bapak contoh ya, kalau kita tidak punya apar, kita menggunakan apas, yaitu alat pemadam api sederhana. Ini harus penutupan harus sempurna. Oke, Pak Iman matikan. Ini di luar ya, tolong perhatikan arah anginnya kemana. Jangan melawan arah angin, salah Pak Iman. Ikuti lidah apinya, kemana lidah apinya? Oke, lindungi muka. Oke, tutup. Nah, penutupan harus sempurna. Ya, penutupan harus sempurna. Kalau Bapak Ibu menggunakan air, apa yang akan terjadi? Udah angkat. Nih, Bapak Ibu menggunakan air nih. Kedik. Oh, itu mah kaduruk. Iya, iya. Nih, Ibu, Bapak, ini di dapur ya. Menggunakan air. Lihat. Ya. Ini apinya nggak gede, Pak. Tai kuku cek abi mah. Tuh, parem ku angin ge. Parem, Pak. Kalau di dalam rumah, ya. Kalau di dalam rumah, Bapak Ibu ya. Jangan sekali-kali disiram menggunakan air, bukannya api padam malah tambah besar dan meluas. Kita gunakan apas, yaitu alat pemadam api sederhana. Paham Ibu? Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Enggak, Kang Denny? Boleh Pak. Kita kan tidak tahu tadi jenis kebakaran ada 3. Nah sementara kan kita tidak tahu, kita orang awam ya. Betul. Untuk kebakaran itu ada jenis-jenisnya, ada 3 tadi. Nah, tindakan pertama yang harus kita lakukan itu seperti apa? Sementara alat yang ada cuma apar atau apas misalkan. Alat yang tindakan pertama itu yang harus dilakukan apa gitu. Soalnya kita kan awam, nggak tahu nih jenisnya apa, harus seperti apa ditanganinya. Oke, ini terima kasih ya. Tidak tahu kelas kebakarannya nih. Contoh ini, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini terjadi kebakaran. Mohon maaf ya, di sini sering nih terjadi kebakaran. Ini terjadi kebakaran. Pastikan dulu sama Bapak Ibu, turunkan dulu MCB-nya, semuanya turunkan. Ya, matikan, turunkan semuanya MCB. Berarti udah tidak ada aliran listrik. Nah, di situ Bapak boleh menggunakan air. Bapak boleh menggunakan air. Musuh yang pertama pemadam kebakaran apa?
Musuh pertama pemadam kebakaran. Listrik. Abi ke sieun Pak, abi ke badai sabaraha kali badai maut ya Pak Dantonnya. Atau kata kereta api, Bu. Betul, Bu. Betul. Tanya aja sama ini komandan saya. Dulu ini komandan saya ya. Saya Bapak mohon maaf ya, udah di sini dulu nih dilemparin sama masyarakat, mungkin masyarakat juga saya di Hampura lah, awamnya banyak dilemparan Pak, saya ku non batok kalapa Pak, ku kalapa Pak. Nah pulangnya dari sini saya tertabrak kereta api di Cikuda Pateh Pak, mobil saya hancur. Itu yang pertama. Kemudian saya gudang mesiu yang di mana Pak Asep? Yang Tegalega. Saya itu jatuh Pak. Hampir 3 lantai saya jatuh. Di bawahnya ada pagar. Itu yang kedua. Ketiga mobil saya terguling. Ya. Keempat saya udah tersetrum sama kabel yang ini Pak. Nih, kabel ini. Ya, kabel utama saya kena punggung saya. Saya udah mau meninggal. Kemudian di Cisirung Pak, saya udah tahu-tahu udah di jalan Pak sama komandan dikasih air Pak. Itu sukanya pemadam kebakaran. Suka dan dukanya banyak dukanya itu Pak. Betul Pak. Saya ini orang pasukan. Ya. Saya di pasukan 25 tahun Pak. Saya orang lapangan selama 25 tahun. Ya. Nah, udah capek saya atas aki-aki bapaknya, habis atas aki-aki ngalih lah ke staf. Bergabung sama Pak Kasih, Pak Iwa. Ikut sama Pak Iwa. Sekarang saya ikut sama Pak Iwa. Saya aslinya orang pasukan. Skill saya di lapangan, Pak. Sama Pak komandannya Pak Asep. Komandannya Pak Asep. Sekarang komandan saya diganti sama Pak Kasih yaitu Pak Iwa. Kebetulan sama Pak Iwa saya dikasih mandat untuk memberikan materi, Pak. Tapi mohon maaf ya kalau materi saya kurang pas, kurang berkenan, kurang pas. Mungkin bapak-bapak di sini udah pada tahu lah. Ya. Cukup, Pak? Oke ya, cukup ya. Yang pertama turunkan dulu NCB. Pastikan tidak ada aliran listrik kecuali kalau kita ada listrik Spanyol, Pak. Ya. Tahu nggak listrik Spanyol? Betul. Ya. Kecuali kalau ada listrik Spanyol, tiap bulan bayar mahal wae. Gak usah sekalian orang mah nyolong sekali. Jadi jangan ada listrik Spanyol. Bapak silakan menggunakan apar boleh, menggunakan air boleh. Paham ya? Yang lain silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Gimana Pak? Yang ini Pak, tadi saya sudah jelaskan. Yang jenis puder, yang ini, ya. Ini yang jenis puder, yang kecil. Bapak kan ada yang 1 kilo, yang 2 kilo, yang 3 kilo, yang terakhir ada 9 kilo yang agak gede gini. Ini aman Pak, aman Pak. Pakai yang jenis puder. Kejadian saya waktu bencana di Garut, ya, bencana banjir di Garut Pak. Saya pulang dari Garut terjadi kebakaran, rescue ya, yang kecil komando. Saya bawa mobil komando kebakaran Pak, Lingkar Nagreg. Saya padamkan dengan yang menggunakan 1 kilo aman. Kemudian ada di hadapan kantor kita di DLAJ, dulu ada DLAJ Pak, terjadi kebakaran api udah besar Pak. Sama pimpinan saya itu waktu itu Pak Wawan, sama Pak Wawan dipadamkan dengan menggunakan apar jenis 3 kilo aman. Ya, paham Pak? Oke. Cukup Bapak Ibu? Baik, kalau udah cukup saya akan langsung praktek bagaimana cara memadamkan kebakaran dengan menggunakan apas dan apar. Nah, sebelum dipraktekkan, saya akan kenalkan dulu bagian-bagian daripada apar tersebut. Yang pertama ini apar jenis powder, ukuran 6 kilo. Pertama nih. Yang kedua ini namanya handle, Pak. Ini namanya handle. Ya, ini. Ketiga ini namanya indikator atau biasa disebut dengan pressure gauge. Ya. Keempat ini namanya pin. Ini namanya pin, Pak. Kunci pengaman. Kelima ini namanya selang. Keenam ini namanya nozzle. Yang depan ini namanya nozzle. Cepat lambatnya pemadaman tergantung daripada ibu bapak melepaskan pin ini. Caranya bagaimana Pak? Caranya begini Pak. Penyimpanan, prosedur penyimpanan disimpan ditempel di dinding dengan ketinggian 1,20 meter. Nih, terjadi insiden di sana Pak. Di ujung sana ya. Di ujung sana terjadi kebakaran. Bapak Ibu ambil, simpan di sini.
Yang pertama Bapak jongkok. Yang belakang kelihatan enggak? Boleh berdiri kalau nggak kelihatan. Pertama Bapak jongkok seperti ini, Bapak agak jauh ya. Coba aja sih kemana. Nah, biar terlihat. Nah, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu jongkok seperti ini. Ya. Kemudian tangan kiri Bapak Ibu, ini tangan kiri ya. Pegang leher tabung boleh. Pegang handle boleh. Asal jangan dua-duanya gini. Ini akan kunci selamanya. Kalau saya biasa pegang leher. Ya. Kemudian tangan kanan. Tangan kanan gimana? Saya biasanya menggunakan jari tengah. Ya. Jari tengah. Betul, Teteh. Saya menggunakan jari tengah, Pak. Tapi itu mah terserah Bapak ya, mau menggunakan telunjuk boleh. Ya. Masuk, Pak. Ini masuk, agak diputar, tarik. Lepas ya. Ini lepas. Setelah lepas, tangan kanan Bapak pindah ke sini. Tangan kiri bebaskan selang. Kemudian cek dulu, Pak. Cek dulu, ini udah lepas capin. Pukul keluar, Bapak bisa bawa seperti ini. Ya, atau seperti ini. Lari. Contoh, ini titik api di sini. Bapak tinggal gini, Pak. Pegang. Ini pegang ya. Pegang. Bapak tekan handle bagian atasnya ini. Tekan. Setelah dipukul barusan. Cek dulu. Pukul, keluar. Bapak bisa bawa. Kemudian tekan handle ini disebar. Di atas, di tengah. Boleh. Ya, ini jarak tembak. Sampai 6 meter, Pak. Ini jarak tembak maksimal. Sampai 6 meter. Ya. Jadi Bapak kalau takut agak jauh aja. Kecuali kalau tadi udah dijelaskan ya, api besar, tekanan udah lemah, Bapak serang. Paham? Nah, kalau ini dibutuhkan mental keberanian. Ini harus dekat. Ini sifatnya menurunkan suhu panas. Kalau ini sifatnya menutup oksigen atau biasa disebut dengan sistem semoteri. Paham, Pak? Nah, kebetulan ini di luar. Tolong nih, perhatikan lidah apinya jangan melawan lidah api, lihat nanti arah anginnya kemana. Kalau nanti lidah anginnya ke sini, kelihatannya ke sini sih. Bapak boleh bergeser ke sini. Ya, takut kena serbuk kimia kering ini. Pak, cek dulu arah anginnya kemana. Ya, ku korek aja. Ini arah anginnya kemana? Oh, berarti Bapak nanti bisa menyesuaikan ya. Nanti serbuknya keringnya ke sini, Bapak bisa geser ke sini. Ini nanti bakal kotor, Pak. Ini semuanya ini akan kotor. Ini kelemahannya. Kita langsung praktek, Pak. Silakan. Yuk, Kang Fadil. Ya. Ayo kita langsung praktek, Pak. Silakan, Pak. Yang mau coba silakan, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Seperti yang tadi ya, Pak ya. Jadi jongkok, Pak. Pegang. Mau sama telunjuk. Ya, kelingking jari tengah. Kebiasaan Bapak pakai jari yang mana, Pak? Ya, Pak ya? Oh iya, boleh jari tengah. Bapak biasa menggunakan pakai jari tengah. Masukkan, Pak. Begitu masukkan, putar dikit, tarik. Tarik, setelah begini, pindah tangan, pegang handle ini. Kemudian buka, ambil, ke atas kan, Bapak tangan sekali. Tak, kalau cus, berarti saya pakai. Oke, Pak ya? Dengan Bapak siapa, Pak? Izin? Oke, Pak Indra akan mencoba ya. Jadi begitu kebakaran, silakan Kang Broto. Nanti dulu, Pak, nanti dulu. Posisinya salah, Pak. Kebakaran, wah ada apa ini? Langsung, Pak. Posisinya begini, Pak. Bapak gini. Oke, masukkan. Putar sedikit, tarik, Pak. Oke, pindah sama tangan kanan. Gini tuh pindah dulu, Pak, pegang dulu. Pegang, jangan ragu-ragu, gini Pak pegangnya. Gini. Pegang, oke, bawah gitu. Tarik, Pak. Ke atas kan. Jangan gini, Pak. Ke 45 derajat ya, sama tekan. Oke, aman ya. Silakan Bapak ambil. Bapak lihat lidah apinya. Jangan melawan dari sana, Bapak dari belakang. Dari sini, Pak. Oke, tembak ujungnya, Pak, arahkan ini. Tembak, ces, Pak. Tekan. Terus tekan, Pak. Oke. Ya, begitu. Ya. Mudah ya, Pak ya? Nggak susah kan, Pak? Aset Bapak 3 ruko, 3 lantai terselamatkan, Pak. Betul? Amin. Amin. Jangan, Pak, jangan dipakai. Ya, jangan ya.
bisa bawa. Oke, bawa betul. Buka salah. Siap, lihat alamat tadi kemana. Oke sih, bagus, terima kasih Pak.